Jangan pernah kamu godain cewek yang pakai masker hitam kayak gini. Jadi cowok ini mesum banget pingin godain cewek ini karena terlihat cantik banget dan bikin penasaran karena dia pakai masker. Tapi pas dia mau godain, tiba-tiba cewek itu benar-benar menghilang. Dia coba ngelongok di kolong-kolong mobil, ternyata cewek itu ada di belakang dia siap untuk menerkam dia. Tapi ternyata semua itu tuh cuma mimpi doang. Sampai tiba-tiba pas bangun dari mimpi, dia ngelihat ada cewek tadi nelfon dia. Dan cewek itu cuma ngomong halo, halo. Tapi cowok ini nggak bisa menjawab sama sekali. Ternyata karena dia itu mesum banget, mulutnya ikut dijahit sama cewek itu. Jadi yang tadi itu ternyata nyata guys. Ayah ini nggak mau bacain bocil dongeng, tapi saat bocilnya minta ibunya, ayahnya langsung nangis. Jadi bocil ini selalu pingin dibacain dongeng sebelum tidur, tapi ayahnya ini benar-benar capek banget. Apalagi ketika bocilnya ngomong ya udah aku sama ibu aja. Ayahnya benar-benar nangis dan pergi. Ternyata dia nggak tahu kalau ibunya itu udah meninggal dan tiap malam dia itu masih dibacain dongeng sama ibunya. Terus pas ayahnya kembali, ayahnya bingung kok si bocil ini udah tidur ya. Tapi yang ayahnya nggak tahu kalau ibunya yang udah meninggal masih terus dongengin bocil ini selama-lamanya. Setiap lagi pacaran cowok ini selalu pingin kentut dan dia selalu jauh-jauh nggak mau kedengeran sama sekali bunyi kentutnya sama ceweknya. Ceweknya suka bingung banget kenapa cowoknya tiba-tiba kadang-kadang tuh suka menjauh dan suruh ceweknya itu pergi duluan. Ternyata dia itu selalu menyembunyikan bunyi kentutnya setiap saat. Dia nggak mau ceweknya ilfeel sama dia. Sampai tiba-tiba pas cewek lagi sendiri, dia ngelihat ceweknya juga kentut-kentut. Di sini dia langsung merasa dia itu menemukan cinta sejatinya. Akhirnya semenjak itu mereka itu ngobrol nggak usah pakai bahasa manusia lagi, tapi pakai kentut doang. Bahkan kentutnya bisa ngomong, aku cinta kamu. Cowok ini takut banget apapun yang dia foto barang itu bakal menghilang, tapi dia bisa kaya raya. Jadi awalnya dia dapat kiriman paket kamera gitu, terus dia cobalah kameranya. Tapi dia kaget banget setiap apa yang dia foto, kayak dia foto gelas, gelasnya itu benar-benar menghilang. Nah di situ, tapi tiba-tiba dia mendapat uang yang banyak banget. Jadi apa yang dia foto bisa berubah menjadi uang. Tapi saat dia udah berpikiran serakah, kamera itu langsung nyala dan langsung foto dia secara otomatis. Akhirnya dia juga menghilang dan masuk ke dalam foto tersebut karena dia udah punya pikiran untuk serakah. Cowok ini romantis banget, lagi mau surprisein ceweknya ulang tahun, tapi tiba-tiba ceweknya malah surprisein dia balik bawa selingkuhan. Di sini cowoknya udah kecewa banget sama ceweknya, tapi ternyata ceweknya cuma ngeprank doang. Jadi sebenarnya cowoknya yang kasih kejutan dia yang diprank juga. Terus di sini cowoknya jadi marah dong karena udah diprank kayak gitu, terus dia nekat banget. Dia malah mau nembak temannya yang pura-pura jadi selingkuhan. Pas ditembak beneran ternyata si cewek ini kena prank lagi, jadi dunianya penuh dengan prank. Si cewek marah-marah dan dia mau keluar. Cowoknya pikir kok ceweknya marah beneran, tapi ternyata ceweknya ngeprank lagi. Sampai tiba-tiba karena mereka keseringan ngeprank kayak gini, datanglah polisi karena dengar suara tembakan, tapi ternyata polisinya cuma ngeprank mereka doang. Dan di sini lama-lama mereka udah males banget. Seorang badut nangis-nangis tersekap dalam peti minta keluar, tapi pas keluar dia nyesel banget. Jadi badut ini kayak masuk ke dalam peti gitu, dia itu benar-benar gak bisa nafas sama sekali. Dan dia terjebak gak bisa keluar, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada mata manusia yang besar banget. Dan manusianya itu bisa mendorong dia keluar. Pas di luar dia itu terpaksa harus tersenyum dan kasih kejutan ke manusia-manusia. Ternyata badut ini adalah mainan anak kecil yang ada di kotak-kotak yang sering banget dimainkan sama manusia. Tapi ternyata badut ini benar-benar sengsara banget. Dia gak suka dengan keadaan dia dipermainkan manusia seperti ini. Cewek ini main filter di tengah malam sampai tiba-tiba filternya itu keluar ke dunia nyata. Awalnya dia itu pakai filter aja, tapi tiba-tiba di bagian belakang dia ngerasa kok ada filter juga ya. Kayak ada orang yang ngeliatin dia di belakang sana. Nah lama-lama dia mulai takut, tapi ya udahlah dia pikir itu cuma error doang guys. Akhirnya dia coba pakai filter lain lagi. Tapi tiba-tiba filternya bisa mendeteksi ada orang di belakang dia persis. Bahkan dia bisa merasakan makhluk tersebut kayak niup rambutnya dia. Di situ dia benar-benar udah panik banget karena ternyata filter-filter yang dia pakai itu keluar ke dunia asli guys, dan bahkan langsung menghabisi nyawanya dia. Cowok ini capek banget kalau diminta ambil charger di tas ceweknya karena tasnya itu benar-benar penuh banget sampai ada kaki manusia. Jadi awalnya cowok ini kehilangan charger ya, terus dia mau minjem ceweknya. Ceweknya bilang ada di tas tuh ambil aja. Tapi tasnya ceweknya itu benar-benar penuh banget, bahkan ceweknya bisa bawa apa aja. Dari kosmetik, tapi dia juga bisa bawa frame foto, poster. Bahkan dia bisa bawa banyak pohon, gitar, dan banyak lagi.
Tapi tiba-tiba cowoknya kaget banget, kok ada kaki manusia ya? Ternyata kaki manusia itu adalah mantannya yang gak sengaja masuk ke dalam tas ceweknya saking besarnya itu tas. Mantannya bilang udah 6 bulan dia tersekap di sini. Terus akhirnya si cowok itu bingung banget dong harus ngapain, dia masukin lagi lah mantannya ke dalam tas ceweknya aja. Terus baru ketemu chargerannya. Tiba-tiba ceweknya nanya ke cowoknya, remote ada di mana ya? Kata cowoknya di dalam sofa, ternyata cowok itu juga banyak nyimpen barang di dalam sofa. Cewek ini dipaksa makan sup isi tali sepatu sama bosnya dia sendiri ternyata karena ini guys. Jadi cewek ini dianggap gak bisa masak sama koki ini, padahal cewek ini pingin banget jadi koki juga. Nah pas ceweknya masak sup ternyata semua temennya bilang supnya dia itu enak banget. Pas dia mau kasih tahu ke kepala kokinya kalau supnya dia enak, tiba-tiba kepala kokinya menemukan ada tali sepatu di situ. Kepala kokinya benar-benar udah marah banget dan maksa cewek itu untuk makan tali sepatunya. Tapi cewek itu gak putus asa, bahkan cewek itu ikut perlombaan supaya dia bisa menjadi koki di restoran ini. Tapi waktu penilaian dia kaget banget, karena kok masakan dia persis banget sama masakan kepala kokinya. Ternyata kepala kokinya nyontek masakan dia dan bahkan menukarkan piringnya dia dengan piring kokinya. Jadi selama ini yang masukin tali sepatu itu adalah kokinya, karena dia takut banget tersaingi sama cewek tersebut. Cewek tersebut sebenarnya masakannya enak banget, tapi semua itu ketahuan guys sama bosnya. Ternyata bosnya selama ini pura-pura jadi asisten dia dan tahu apa yang sebenarnya dia lakuin. Akhirnya bosnya memecat kepala koki ini dan menggantikannya dengan cewek ini. Cowok ini lagi tusuk-tusuk jarum untuk pengobatan, tapi tiba-tiba pas lagi jarum semua di badannya ada alarm kebakaran. Bahkan dia itu susah banget pakai baju karena belakangnya itu jarum semua. Terus dia didorong-dorong orang yang bikin dia benar-benar sakit banget. Sampai ke bawah dia ngeliat nih ada terapisnya dia. Tapi terapisnya nggak peduli sama sekali. Pas dia mau samperin, terapisnya malah pergi lagi ke dalam gedungnya karena alarm kebakarannya udah dimatikan. Terus dia naik lift lagi dong, tapi tiba-tiba liftnya rame banget, yang bikin dia kedesek-desek dan jarumnya benar-benar langsung nusuk. Di situ dia benar-benar nyesel banget dan satu gedung dengar teriakan dia. Satu restoran kaget karena cewek ini bisa menghabiskan satu mangkok panas dalam waktu kurang dari 60 detik. Sampai punya restoran tuh pingsan. Karena cewek ini selalu merasa dingin setiap harinya, dia gak pernah merasa panas. Itu semua terjadi karena waktu itu dia pernah kekunci di kulkas. Nah kekuncinya sampai berhari-hari. Keluar dari kulkas itu dia benar-benar selalu merasa dingin dan gak pernah merasa panas sama sekali. Bahkan dia itu sering dianggap aneh karena lagi panas-panas pakai baju berlapis-lapis gini. Dia pun bisa masukin tangan dia ke air panas dan dia tetap masih merasa dingin. Waktu dia merasa dirinya udah gak berharga lagi, dia ternyata bisa bekerja sebagai pemadam kebakaran karena dia bisa melindungi orang-orang karena gak merasakan panas kan. Tapi ternyata semua itu hanya ada di hayalan dia aja. Sebenarnya dia masih kekunci di kulkas. Dan semua yang terjadi tadi itu cuma pikiran dia aja, yang berharap dirinya akan keluar, tapi ternyata dia malah meninggal di kulkas tersebut.